A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dengan NIM 431191100205. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang Al-Qur'an. Yang pertama yaitu pengertian Al-Qur'an. Secara etimologis, kata Al-Qur'an mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Qur'an berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Kemudian dipakai kata Al-Qur'an untuk Al-Qur'an yang dikenal sekarang ini. Al-Qur'an dalam arti sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, definisi Al-Qur'an yaitu sebagai berikut. Menurut Al-Zakarni, Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Berikutnya yaitu sejarah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber agama juga atau ajaran Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat firman-firman atau wahyu Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian ke Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Qur'an mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun, beberapa bulan, wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, yang merupakan 19 dari atau 30 dari Al-Qur'an. Surat dan ayat-ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat-singkat. Karena sasaran yang pertama dan utama pada periode Mekah ini adalah Arab asli atau suku Quraisy atau suku Arab lainnya, yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab. Mengenai isi surat, ayat pada umumnya berupa ajaran atau seruan tauhid yang murni atau ketuhanan yang Maha Esa. Secara murni juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Berikutnya yaitu nama-nama Al-Qur'an. Disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Syed Muhammad Haqi An-Nazili menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga telah dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an karya Syekh Jalaluddin Al-Sayuti Abu Al-Mauli Uzaizila Ibnu Abda Al-Malik, atau yang lebih dikenal dengan Sayyidadalah. Jika diuraikan, maka nama Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Beberapa namanya yaitu: 1. Kitab. Nama Al-Qur'an yang pertama yaitu Al-Kitab, karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah penghimpun atau al-jam'u. Yang kedua, Mubin. Penanaman Al-Qur'an dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Qur'an adalah memperjelas yang hak dari yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Qur'an sebelumnya. Yang ketiga, Quran. Dinamakan dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Karim. Al-Qur'an diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, dinamakan dengan Al-Kalam, dikarenakan Al-Qur'an dapat mempengaruhi akal orang yang mendengarkan untayan-untayan ayatnya. Selanjutnya, cara Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali
pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu: 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenal hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus menyampaikan wahyu ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pula keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. 4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. Tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar menyerupai rupa aslinya. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Yang kedua, merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.